Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fasya dari kelas HSB NIM 1221071. Di sini saya akan mempresentasikan kehujakan hadis maudhu, matruk dan mungkar. Hadis maudhu, matruk dan mungkar adalah hadis dhaif yang cacat pada rawi atau matanya. Ada berbagai macam cacat yang dapat menimpa para rawi atau matanya. Di antaranya pendusta, pernah berdusta, fasik, tidak dikenal dan berbuat bid'ah merupakan cacat-cacat yang dapat menghilangkan sifat dhabit para rawi. Hadis maudhu. Hadis maudhu ialah hadis yang bukan hadis Rasulullah SAW, tapi disandarkan kepada beliau oleh orang secara dusta dan sengaja atau secara keliru tanpa sengaja. Para ulama sepakat bahwa tidak halal meriwayatkan hadis maudhu bagi seseorang yang mengetahui keadaannya, apapun misi yang diemban, kecuali disertai penjelasan tentang kemaudhu'annya dan disertai peringatan untuk tidak menggunakannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, "Barang siapa meriwayatkan hadis dariku yang ia ketahui bahwa hadis itu dusta, maka ia adalah salah seorang pendusta." Umat Islam telah sepakat bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu dengan sengaja adalah haram secara mutlak. Bagi mereka yang sudah mengetahui itu hadis palsu, adapun bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberitahu kepada orang bahwa hadis ini adalah palsu, atau menerangkan sesudah meriwayatkan atau membacakannya, tidak ada dosa atasnya. Mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian mereka meriwayatkan atau mengamalkan makna hadis tersebut karena tidak tahu, tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi, sesudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang dia ceritakan atau amalkan itu adalah hadis palsu, hendaknya segera ia tinggalkan. Kalau tetap dia amalkan, sedangkan dari jalan atau sanad lain tidak ada sama sekali, hukumnya tidak boleh. Hadis matruk. Hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang merupakan penilaian seluruh ahli hadis. Terdapat catatan pribadinya sebagai seorang rawi yang dhaif, atau dengan kata lain, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang suka berdusta, nyatanya kefasikannya dan pelupa atau ragu dalam periwayatan. Hadis mungkar. Hadis mungkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi dan dhaif yang berbeda dengan riwayat rawi yang sigah atau terpercaya. Contoh, barang siapa mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakukan haji, berpuasa, dan menjamu tamu, maka dia masuk surga. Status kehujahan hadis maudhu, matruk dan mungkar. Pertama, cacat yang terdapat pada hadis dhaif berbeda-beda. Hal ini berimbas pada tingkatan atau martabat hadis-hadis dhaif juga mengalami perbedaan. Kedua, dari hadis yang mengandung cacat pada rawi atau sanad atau matanya, yang paling rendah martabatnya adalah hadis maudhu. Kemudian hadis matruk, hadis mungkar, hadis mu'allal, hadis mujrad, dan hadis maqlub. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam hal kebolehannya atau kehujahan hadis dhaif untuk diamalkan terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama, hadis dhaif tersebut dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenan dengan masalah halal dan haram
maupun yang berkaitan dengan kewajiban dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam, seperti Imam Ahmad bin Hambal, Abu Daud, dan sebagainya. Pendapat kedua ini tentunya berkenan dengan hadis yang tidak terlalu dhaif, karena hadis yang dhaif itu ditinggalkan para ulama. Di samping itu pula, hadis dhaif itu tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lain. Pendapat kedua, dipandang baik mengamalkan hadis dhaif dalam fadaitul amal, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun dilarang. Segolongan ulama yang dipimpin oleh Syekh Muhyiddin An-Nawawi mengatakan, sudah menjadi kesepakatan ulama akan diperbolehkannya menggunakan hadis dhaif sebagai dalil untuk fadaitul amal. Hadis dhaif itu harus benar-benar ada berdasarkan sumber yang asli, artinya bukan rekayasa seseorang. Tidak menganggapnya sebagai hadis sahih ketika mengamalkannya, tetapi menganggapnya sebagai langkah antisipatif saja. Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif. Pendapat yang ketiga, hadis dhaif sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan fadaitul amal maupun yang berkaitan dengan halal haram. Dalam hal ini penulis lebih condong pada pendapat yang ketiga, dengan sebuah argumen bahwa masih banyak hadis sahih yang lebih kuat dasar hukumnya yang masih bisa kita jadikan sandaran hukum. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.